Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Nasimin. Pagi Budita. Ya, gimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi Pak, pagi hari ini saya mohon minta waktunya sebentar untuk kita berbincang-bincang terkait dengan pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang muncul di SMP Negeri 25 Krui, di mana kasus tersebut bisa bertentangan, bisa pun searah dengan nilai-nilai kebajikan yang ada gitu Pak. Ya, sebelumnya nih Pak, saya mau bertanya nih Pak, Bapak sendiri di SMP Negeri 25 Krui menjabat sebagai kepala sekolah itu sudah berapa lama Pak? Kalau menjabat sebagai kepala sekolah itu belum lama sih, karena awalnya pada tahun 2021 itu sebagai PLT, kemudian di bulan Agustus 2023 baru definitif sampai sekarang, berarti kurang lebih baru sekitar 4 tahun berjalan. 4 tahun ya Pak ya, tapi menjabat sebagai guru juga sudah cukup lama ya Pak ya? Ya, kalau guru itu dari tahun 94. Iya. Nah, dari bulan apa itu? Bulan Maret 94 sampai sekarang. Nah, kepala sekolah sebagai tambahan. Ya, berarti selama ini Bapak sudah cukup, kalau kata orang Jawa itu sudah marem gitu ya Pak, menghadapi kasus-kasus yang muncul di sekolah gitu ya Pak ya. Udah biasa, pengalamannya itu sudah luar biasa dalam menghadapi segala permasalahan yang muncul di sekolah. Jadi Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi selama ini di SMP Negeri 25 Krui ini Bapak dalam mengidentifikasi sebuah kasus yang muncul, baik kasus dilema etika ataupun bujukan moral, itu seperti apa Pak? Oh ya, jadi untuk menanggapi atau mengidentifikasi kasus-kasus di SMP 25 Krui itu ya tentu misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan ini akan berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik ya. Ya, berarti mendiskusikan itu cukup penting ya Pak ya, berkomunikasi penting, baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan orang tua muridnya gitu ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, dalam mengambil keputusan ini di sekolah Bapak, nilai-nilai kebajikan seperti apa yang dapat ditanamkan gitu Pak? Kepentingannya apa sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan di SMP 25 Krui, saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim dalam mengelola sekolah, seperti wakakesiswaan, kemudian guru bimbingan konseling, itu untuk berdiskusi. Kami pertimbangkan semua sisi, atau istilahnya kami analisa dari aspek-aspek yang permasalahan akan dampak positif, dampak negatifnya, agar ke dalam pengambilan keputusan itu kami berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Ya, berarti dalam mengambil keputusan dari sebuah kasus yang muncul, tentunya Bapak melakukan kolaborasi dengan wakakesiswaan, dengan guru BK yang tentunya sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan gitu ya Pak. Jadi di sini Bapak tidak semata-mata hanya Bapak sendiri yang mengambil keputusan, tentunya melibatkan internal di sekolah gitu ya Pak ya. Ya, kemudian untuk langkah-langkahnya sendiri, langkah-langkah seperti apa yang selama ini sudah Bapak jalankan Pak? Ya, jadi langkah-langkah yang biasanya saya lakukan itu, yang pertama mengumpulkan semua informasi yang terkait dengan permasalahan tersebut, kemudian mengidentifikasikan nilai-nilai yang bertentangan, kemudian dipertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang, kemudian didiskusikan dengan tim, kemudian ambil keputusan berdasarkan, setelah dianalisa tadi, kita memutuskan berdasarkan analisa. Jadi diharapkan semua orang itu
tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian juga yang terakhir membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Ya, berarti dari langkah-langkah yang telah Bapak jabarkan tadi, kalau saya tangkap, di mana langkah-langkah tersebut diawali dengan mengumpulkan data, mengumpulkan fakta-fakta yang muncul dari kasus-kasus tersebut ya Pak ya. Kemudian Bapak tidak lupa juga melakukan koordinasi dengan guru-guru lainnya, seperti waka kesiswaannya ataupun BK yang seperti yang tadi kita bahas ya Pak ya. Kemudian di tahap terakhir tentunya Bapak tidak lupa untuk merancang sebuah tindak lanjutnya gitu ya Pak, untuk kedepannya seperti apa agar kasus-kasus tersebut tidak muncul kembali di kemudian hari gitu ya Pak ya. Kemudian nih Pak, sejauh ini hal efektif apa yang dapat Bapak tangkap dalam mengambil sebuah keputusan gitu Pak? Oh ya. Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan di sekolah kami tentunya melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan manusia atau kemanusiaan. Ya, berarti menurut Bapak hal yang efektif tentunya sesuai dengan aturan yang ada di sekolah dan tentunya berpihak kepada murid peraturan yang diambil itu ya Pak ya. Ya. Kemudian nih Pak, sejauh ini tantangan yang dihadapi atau hambatan yang muncul itu seperti apa Pak? Tantangan yang muncul atau biasanya sih ada konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Ada tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak karena kan mereka sama-sama merasa benar. Tetapi ya kita biasanya sih mengambil keputusan itu yang benar-benar bisa adil untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya, kemudian tadi saya tangkap juga ada tekanan dari luar, mungkin dari pihak-pihak seperti wartawan, LMS juga itu terkait dengan mengambil keputusan juga membuat kita tertekan gitu ya Pak ya, semacam ada tekanan dari luar gitu ya Pak ya, mungkin juga kalau tekanan dari luar itu memang membuat dampak yang negatif juga ya Pak ke sekolah ya Pak ya. Ya namanya ini dari luar tentunya ada yang positif, ada yang negatif gitu ya Pak. Mungkin positifnya dari komite sekolah berdampak baik ke sekolah, ini seperti itu ya Pak ya yang saya tangkap. Kemudian Pak, sejauh ini di SMP Negeri 25 Krui ketika Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, punya tidak di sekolah tersebut tata krama ataupun jadwal dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang muncul di sekolah? Oh iya. Biasanya sih kami di SMP 25 Krui ini memang tidak punya jadwal yang khusus gitu, tetapi kami selalu berusaha untuk menjelaskan masalah secepat mungkin ya, di menyelesaikan masalah itu secepat mungkin sambil memastikan semua langkah yang diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah-langkah, tetapi tetap fleksibel dan jika situasinya berubah. Ya, berarti memang namanya kasus tidak bisa diduga ya Pak ya. Tentunya datang bisa sebulan 2 kali, mungkin 3 kali, bahkan mungkin berbulan-bulan tidak muncul kasus ya Pak ya. Namun tetap aja di sekolah harus responsif terhadap kasus-kasus yang muncul sebagai bagaimana kita bisa menangani kasus tersebut dengan langkah-langkah yang baik dan dapat menyelesaikannya pun dengan baik. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk faktornya sendiri kira-kira faktor apa selama ini yang mempengaruhi pengambilan keputusan? Ya, jadi faktor-faktor yang digunakan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu diantaranya dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah, juga memudahkan proses pengambilan keputusan. Jadi faktornya adalah dukungan dari
sekolah gitulah. Berarti di sini menurut Bapak faktor yang terpenting yang paling kuat ini dukungan dari internal sekolah Ya, gitu ya betul. Pak, dari guru-guru, dari muridnya juga, seluruhnya sangat usaha semuanya itu iya, sangat mempengaruhi faktor gitu ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan. Baik Pak Nasimin, pertanyaan terakhir nih Pak, dari bincang-bincang kita pagi hari ini, kira-kira apa yang bisa Bapak petik gitu Pak, yang bisa diambil pengalamannya gitu Pak? ya. Dari pengalaman dalam pengambilan keputusan ini, saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan, serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Ya, berarti tentunya yang saya tangkap dari bincang-bincang kita hari ini, di mana Bapak dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang muncul itu tentunya harus terbuka gitu ya, Ya, Pak ya, terbuka, adanya terbuka, transparan, kemudian berkolaborasi dan berkomunikasi dengan pihak internal sekolah maupun pihak eksternal seperti stakeholder, komite sekolah, wali murid itu sangat mempengaruhi juga ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi semua dipertimbangkan untuk baik buruknya atau dampak positif negatifnya. Iya. Nah, ya, jadi yang kita harapkan kan semua itu dampak positifnya gitu. Ya, ya benar gitu Pak ya. Berarti positifnya itu sangat mempengaruhi sekali dalam mengambil keputusan di sekolah gitu ya Pak ya. Baik Pak Min, terima kasih Pak Nasimin atas waktunya, sukses selalu untuk Bapak, sehat untuk keluarga ya Pak ya. Ya, terima kasih atas doanya, mudah-mudahan juga untuk Ibu Suladita sukses selalu itu. Ya, ya saya akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Rasid. Selamat pagi Bu Sadita. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Gimana? pagi ini saya mohon waktunya sebentar Pak untuk kita berbincang-bincang terkait dengan pengambilan keputusan ketika kita ada kasus di sekolah berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Iya. Sebelumnya nih Pak, sudah berapa lama Pak Rasid menjadi kepala sekolah di SMP 23 Krui Pak? Ya udah cukup lama lah kalau mau ininya masa kerja, mungkin sekitar 10 tahun lah. 10 tahun ya Pak ya, berarti ibarat kalau kata orang Jawa tuh udah marem gitu Pak ya. Berarti ketika menghadapi kasus-kasus di sekolah itu sudah kuat pengalamannya gitu Pak ya. Ya alhamdulillah. Ya, jadi memang ini bincang-bincang kita ini terkait dengan kasus-kasus yang muncul dari bisa dari gurunya atau bisa dari anak-anak di sekolah seperti itu Pak. Ya. Baik, kita coba masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Boleh, Ya. boleh. Selama ini di SMP 23 Krui ini Bapak dalam mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang muncul di sekolah itu merupakan dilema etika atau sebuah bujukan moral Pak? Iya, kalau selama ini mungkin dua-duanya bisa masuk, ada dilema ini sosial, ada juga masalah kasus-kasus yang berhubungan dengan etika. Ya. Ya, dua kasus itu memang sering muncul gitu ya bukan, Pak ya. bukan sering, tapi ada kasus-kasus yang seperti itu ada. Ya, berarti memang pasti ada gitu ya Pak ya, antara dilema etika ataupun bujukan moral itu setiap tahun ada gitu Pak ya, kasus-kasus yang muncul di antara dilema etika ataupun bujukan moral. Kemudian Pak, selama ini Bapak bagaimana menjalankan dalam pengambilan keputusan ketika kasus itu muncul gitu Pak? Oh, jadi kalau pada saat kasus itu muncul, ya langkah saya tetap akan berkoordinasi di sekolah. Di sini kan ada waka, ada guru yang lain, mungkin ada BK. Kemudian kita cek dulu kebenarannya. Ya kita tidak bisa langsung membuat keputusan A atau B sebelum kita cek kebenarannya. Sehingga keputusan itu setidaknya sesuai dengan peraturan
yang berlaku di sekolah, dan ya udah disepakati. Berarti langkah-langkah dalam pengambilan keputusan di SMP 23 KRUI itu pertama tentunya Bapak melakukan koordinasi, Ya, berkolaborasi koordinasi. Ya, gitu dengan wakil kesiswaan, guru BK, BK. kemudian setelah itu mengecek kebenarannya apakah kasus ini berasal timbulnya dari anak kah atau dari Ya. rumah atau memang dari sekolah, mungkin seperti itu ya Pak ya, Ya. langkah-langkah yang bisa saya rangkum ini gitu Pak. Selanjutnya nih Pak, untuk selama ini menurut Bapak hal efektif seperti apa yang dapat diambil ketika mengambil suatu keputusan dilema etika gitu Pak? Hal yang efektifnya. Yang efektif itu ya, yang efektif kalau mengambil keputusan ya tetap harus berkoordinasi. Jadi nggak bisa saya putuskan karena kita tetap harus konferensi konferensi itu kita adakan koordinasi dengan guru, dengan tim di sekolah. Ya, berarti kuncinya Koordinasi. koordinasi dengan pihak internal Ya, di sekolah gitu ya, ya kalau Pak. emang tidak bisa terselesaikan di sekolah, kita ada komite sekolah, Iya, berarti berhubungan dengan stakeholder sekolah. Ya, tentu komite, wali murid itu Ya. sangat berhubungan juga Ya. gitu Pak ya. Kemudian untuk tantangannya sendiri apa Pak kira-kira Pak? Tantangan selama ini, Iya. tantangan ya sebetulnya sih kadang-kadang yang pernah terjadi, yang kadang menyebabkan kita agak ini, satu, berhadapan mungkin dengan orang tua yang dia punya ya semacam dia punya mungkin secara ekonomi mampu, atau dia punya ini, kadang-kadang kan setiap kasus dia merasa dia lebih ini, atau wartawan LSM kadang-kadang ya dia merasa punya ini, sehingga kita harus berhati-hati menangani kasus itu. Ya, berarti tantangannya lebih di stakeholdernya ya Pak ya. Ya. Orang luarnya itu Ya. sangat berpengaruh gitu dalam Bapak mengambil keputusan dari kasus-kasus yang muncul di sekolah gitu ya Pak ya. Kemudian nih Pak, di sekolah Bapak sendiri di SMP 23 KRUI itu punya tidak Pak tata kala ataupun jadwal tertentu dalam mengambil sebuah keputusan atau menyelesaikan sebuah kasus di sekolah Pak? Kalau jadwal saya kira tidak ada ya, karena yang namanya kasus kan datangnya tidak terjadwal. Iya benar Pak. Jadi kita tidak punya jadwal, hanya saja nanti kita lihat kasus itu berat atau ringan, kemudian harus segera diselesaikan atau bisa agak ada senggang. Setelah itu baru kita ya koordinasi, musyawarah, dikoordinasikan dengan dengan dewan guru, dengan stakeholder tadi. Sehingga keputusan itu tidak buru-buru, tapi menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi semuanya. Iya benar Pak, setuju sekali dengan Ya. pendapat Pak, karena memang sebuah kasus ini ya tidak diduga ya Pak ya, Ya, namanya ya tidak direncanakan. Bisa jadi gitu. sebulan 2 kali 3 kali, bisa Iya. jadi nggak pernah ada. Nah ya tergantung dari kita bagaimana melakukan koordinasi di sekolah dan Ya. secepat mungkin menyelesaikan permasalahan itu ya Ya. Pak ya. Iya. Kemudian nih Pak, untuk faktor-faktor apa saja yang mempermudah dalam Bapak mengambil sebuah keputusan di sekolah itu Pak? Faktor-faktor yang mempermudah, faktor-faktor yang mempermudah ya satu, karena kita punya stakeholder ya, punya guru, punya komite, jadi koordinasi, konfirmasi dengan teman-teman itu yang selama ini itu yang paling mempermudah, itu aja. Nah, berarti peran dari internal guru, kemudian peran dari Ada eksternal BK, komite, kan ya, kalau BK. kasus kan tidak bisa lepas dari bimbingan konseling. Konseling, Nah, ya, jadi kita peran. pasti akan koordinasi. Itu yang paling efektif untuk Ya, paling mudah. ya berarti faktor internal eksternal sangat mempengaruhi faktor. Ya. Oke Pak. Kemudian nih Pak, sebagai penutup pertanyaan terakhir ini Pak, dari yang telah kita sampaikan bersama bincang-bincang pada pagi hari ini, apa yang dapat Bapak ambil atau Bapak petik gitu Pak? Yang bisa saya ambil, karena ya selaku pimpinan tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi menghadapi segala permasalahan itu, kalau saya tidak lepas dari koordinasi, musyawarah, konfirmasi dengan teman-teman, kemudian melihat aturan,
yang intinya bahwa segala sesuatu masalah itu selama ini bisa terselesaikan dengan catatan kita konfirmasi, koordinasi dengan stakeholder sekolah. Ya, Itu intinya. Ya, berarti bisa saya ambil kesimpulan bahwa di SMP 23 Krui di mana Pak Rasid ini dalam menyelesaikan kasus-kasus permasalahan yang muncul di sekolah dengan mengambil keputusan yang bijak dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan, tentunya tidak terlepas gitu ya Pak dari kolaborasi, konfirmasi Peraturan, dan aturan, sekolah, kemudian iya. komunikasi dengan stakeholder Iya. maupun dengan internal gitu ya Pak ya. Iya. Ya, sangat luar biasa sekali pengalaman Bapak juga 10 tahun menjadi Kepala SMP Negeri 23 Krui ini juga sangat luar biasa Pak. Iya. Sehat selalu karirnya, Alhamdulillah. keluarga sehat, kemudian sukses untuk kedepannya. Terima Terima kasih Pak atas kasih, ya. waktunya ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan sukses guru-guru penggerak ini. Ya, amin Lanjut. amin amin Pak. Terima Ya. kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.